hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Bayangku di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan
kami sembah, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tuhan yang kami percayai, hanya Engkau, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Engkau baik Tuhan, haleluya. Syakarala patakarala yande, haleluya. Yana 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 inasikiara pasi, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau perisai hidupku, Engkau tanduk selamatku, kota benteng perlindunganku. Tuhan yang kami percayai, hanya Engkau. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Oh, Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau dahsyat Tuhan. Syakarala patakarala yase, hinasikiarala pasi, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Perlahan saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Di hadapan tahta kuasa-Nya kita ikrarkan janji kita bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, haleluya. Satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber, sumber, sumber. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati.
Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng saben dina kula gandol Gusti. Monggo jemaah. Gandol Gusti saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti saben dina dina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng saben dina kula gandol Gusti. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng saben dina kula. Sekali lagi jemaah. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging
Gusti saben dina kulage gadol Gusti. Amin. Saya persilakan duduk cuma. Jemput-jemput untuk kami berdiri. Ora lutur kesiram banyune udan. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Berkahe Gusti boten keito. Matur nuwun Gusti, matur
matur nuwun Gusti, matur nuwun. Napa kang Gusti kersa kula purun, napa kang Gusti kersa kula purun, napa kang Gusti kersa kula purun. Haleluya. Apa yang Tuhan mau. Selamat siang. Baru pada kali ini saya berada di tempat ini, diberi kesempatan. Saya ucapkan selamat tahun baru. Belum terlambat kan? Meskipun sudah tanggal 26, tapi masih tahun baru. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya perkenalan dulu ya. Nama saya Budi Kuncoro. Saya satu istri gitu. Ya. Saya punya 2 anak, laki dan perempuan. Dan saya tergabung dalam pengembalaan gereja Gedi. Ini Pak Gembalanya ini. Profesi saya itu senior mekanik ya. Asli saya seorang teknisi. Ya saya kira cukup ya perkenalan ini. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Amin. Jadi mengawali tahun 2025 ini, kita mulai saja seperti biasanya. Kalau di instansi-instansi itu ada yang namanya di tahun baru ada program. Jadi programnya itu di awal bulan itu evaluasi di tahun 2024, tahun kemarin. Setelah evaluasi kita buat rencana di tahun 2025. Itu di semua instansi, di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi saya ini juga sudah terbiasa seperti itu. Hari ini kita mau evaluasi tahun kemarin itu seperti apa. Hidup kita itu seperti apa. Dan di tahun 2025 ini nanti kita akan pengen seperti apa. Amin. Kita mulai dari evaluasi di tahun 2024. Ada cara yang sederhana. Mengevaluasi tahun kemarin itu deket-deket akhir tahun aja. Jadi kita ingat peringatan Natal. Natal itu adalah identik dengan kelahiran Yesus di dunia ini. Betul? Jadi tahun-tahun kemarin Yesus lahir. Dan tahun kemarin 2024 Yesus juga lahir. Kita bayangkan Yesus itu lahir di hati kita. Kita bayangkan Yesus itu datang di hidup kita. Coba saudara tutup mata, bayangkan dulu. Bayangkan kalau Yesus hadir di hati kita. Kita pasti akan merasakan yang namanya penyertaan Tuhan.
hidup kita pasti luar biasa. Kenapa? Yang lahir itu Tuhan Yesus, bayangin. Kalau kita bayangkan dia lahir di hidup kita, pasti semuanya berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan itu selalu ada. Amin. Nah, sekarang di tahun 2024 ini yang kemarin, mari kita refleksikan diri kita dengan tokoh pada saat prosesi Natal. Di dalam Alkitab, singkat aja ya, di dalam cerita Alkitab itu ketika Natal ada beberapa tokoh yang disebut. Yang pertama, Yusuf dan Maria. Yang kedua, ada Herodes dan ahli Taurat. Yang ketiga, ada orang Majus. Ada juga pemilik penginapan. Benar gak? Jangan tegang ya saudara ya, saya jadi tegang juga ini. Jadi kalau kita pelajari dari tokoh itu sebetulnya kita bisa mengevaluasi. Tahun kemarin kita sudah seperti apa? Coba kita evaluasi, saya belum buka Alkitab ya. Kita evaluasi dulu Yusuf dan Maria. Ketika malaikat menyampaikan bahwa dia akan mengandung, pasti gak mudah. Dia masih perawan, ya, dia belum menikah, tapi dia ada tugas yang luar biasa. Dan dia adalah orang yang luar biasa. Dia terima pesan itu, dia taat. Dia taat dan dia mau berkorban. Kenapa saya bilang dia mau berkorban? Risikonya pada saat itu ketika mengandung belum punya suami itu dirajam. Hamil di luar pernikahan. Benar enggak? Dirajam, dibunuh. Tapi dia ambil itu, pengorbanannya dia itu. Dengan risiko dia melakukan yang namanya perjalanan. Hari ini kita refleksikan hidup kita. Ketika Yesus mau hadir ke hidup kita, apakah kita dengan mudah taat? Yesus punya rencana, ya sudah Tuhan, aku mau. Ketika Tuhan taruh rencana di dalam hidup kita, menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang penabur, apakah kita sudah taat? Ataukah kita sudah mau berkorban di dalam hidup kita? Yang tahu Bapak Ibu Saudara sendiri dan kita sendiri. Itu menjadi evaluasi bagi hidup kita. Yang kedua, tokoh kedua, kita ambil urutan aja. Ketika Yusuf dan Maria mau nyari penginapan, dia ditolak di mana-mana. Apakah kita sama dengan pemilik penginapan itu? Ketika Yesus mau hadir di dalam hidup kita, kita bilang, engkau sik ya. Ketika Yesus hadir di dalam hidup kita untuk melakukan
tugasnya kita bilang nanti dulu, aku cik repot, kerjaanku pol. Sehingga kita tolak kehadiran Yesus dalam hati kita. Enggak sengaja, enggak kita secara tidak sengaja itu sering terjadi. Ketika ada tugas pengembalaan, ada tugas pelayanan, ataupun yang namanya apapun ya. Ketika Yesus dalam keluarga pun, kadang-kadang kita bilang sibuk. Mari kita evaluasi. Selama ini apakah kita sibuk dengan pekerjaan kita? Sibuk dengan usaha kita? Sibuk dengan pelayanan kita? Sehingga ketika Yesus nyamperin kita sibuk. Yang ketiga, tokoh Herodes. Raja Herodes ketika tahu bahwa ada Yesus lahir, dia dikasih tahu, terus ngumpulin yang namanya mereka dikumpulin, disuruh lihat, suruh nyari. Dia memastikan, tapi niatnya apa? Dia mau bunuh. Kejam itu. Apakah kita seperti itu? Memang kadang-kadang kita enggak terasa. Ada sebuah rencana pelayanan, karena kita enggak sreg gitu ya. Kita mau gagalkan. Sama itu yang terjadi. Kita dengan Herodes. Jadi mari kita renungkan, apakah kita sama dengan Herodes ketika Yesus datang? Kita punya rencana, kita mau hentikan. Ahli Taurat itu ketika ditanya sama Herodes, bilang di dalam kitab Nabi, dia sudah tahu Yesus itu lahir. Di mana sudah tahu dia. Tapi apakah dia datang ke sana? Dia datang kepada Yesus menyembah? Enggak. Pertanyaan saya, mari kita refleksikan hidup kita. Apakah ketika kita sudah bergereja, kita sudah baca firman, kita tahu kebenaran, apakah kita datang, benar-benar datang pada Yesus? Ataukah kita sudah menjadi tokoh yang keempat, yaitu gembala-gembala dan orang Majus? Ketika dia tahu bahwa di sana itu ada raja yang lahir, namanya Yesus. Jauh, perjalanan dia tempuh itu jauh. Dengan segala keterbatasan pada saat itu, dia mencari dengan segala upaya. Ketika sudah ketemu sama Tuhan, dia menyembah. Dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita refleksikan hidup kita tahun 2024 kemarin. Apakah kita seperti Yusuf dan Maria? Apakah kita masih seperti pemilik penginapan? Ataukah kita seperti Herodes dan ahli Taurat? Ataukah kita sudah seperti ahli orang Majus?
Kalau boleh saya simpulkan, mari kita saat Kristus datang, entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam pribadi atau keluarga, mari kita mendekat, melekat, serta taat pada Dia. Amin. Itu evaluasi itu hanya kita yang tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Itu semuanya kita sudah lalui. Nah, yang sekarang kita berada di tahun 2025. Seperti yang saya sampaikan tadi, instansi kalau sudah evaluasi, mari kita renungkan, tapi setelah itu kita buat program kerja ke depan. Jadi yang kedua, di tahun 2025 kita harus melangkah dengan iman. Iman kepada Yesus. Nah, kita buka di dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Bapak itu sudah ditampilkan ya. Judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Ayat 13, jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan dan demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak yang memprediksi tahun 2025 ini adalah tahun yang berat. Tahun yang ditakuti dengan inflasi ya. Semua naik gitu ya. Terus yang usaha-usaha itu dibebani, ditakutin dengan pajak 12%. Betul enggak? Belum lagi pajaknya, sistemnya diganti pakai kortek. Ya, yang punya usaha pasti tahu itu. Ya, ada yang bilang tahun 2025 tahun bencana. Berita akan ada gempa megatrust, ya pernah dengar ya? Potongan lempengan bumi lewat di Pulau Jawa. Dan itu sudah digembar-gemborkan itu ya. Sampai ada yang datangkan rumah, bukan bikin rumah tapi datangkan rumah. Maksudnya rumah yang bongkar pasang dari Cina itu. Dan itu sekarang sudah mulai dijual, bayangin. Takutnya kalau gempa nanti tinggal pindah aja, terus
rumahnya dipasang lagi gitu ya. Itu sudah ada itu sekarang. Dan di Cina sana sudah. Banyak prediksi yang simpang siur. Tapi memang siapa yang tahu tahun 2025 ini ke depannya kayak apa? Kita nggak ada yang tahu. Jangankan tahun 2025, besok aja kita nggak tahu. Kita masih menghirup udara apa enggak? Benar gak? Nggak ada yang tahu. Lusa kita mau terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Tuhan datang dunia ini yang kedua kalinya untuk menjemput kita pun kita nggak tahu. Alkitab itu sudah sampaikan nggak ada yang tahu. Karena itu kalau kita mau berjalan di tahun 2020 beres kabeh. Tahun 2025 itu meskipun ada bencana, ada macam-macam itu ya yang sudah diprediksikan beres kabeh. Mau nggak beres kabeh? Amin. Di Yakobus 4 ayat 13-14. Saya baca lagi ya. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup jangan asal melangkah. Di sini sebutkan kalau kita melangkah gitu ya. Loh, di depan kita itu seperti itu. Kita nggak tahu. Sebentar lenyap. Ini firman Tuhan ya. Jadi kalau sering kita dengar hidup kita itu wis pokoknya dilakoni aja. Wis pokoknya mengalir aja. Mengalir aja. Padahal mengalir itu air ya. Kalau mengalir itu cari tempat yang lebih rendah. Mau kita mengalir terus tambah rendah. Di sini kita diingatkan. Tahun 2025 kita awali dengan sebuah rencana. Tapi rencananya itu harus bersama dengan Tuhan. Buatlah rencana dalam menghadapi tahun yang baru ini. Tapi tanya dulu sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Gimana caranya? Sebelum kita buat perencanaan, berdoalah. Berdoalah pada Tuhan. Pakai imanmu itu untuk connect dengan Tuhan. Rencana yang kamu pingin itu connectkan dengan Tuhan. Kita baca di Amsal 3. Amsal 3 ayat 5. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lanjut. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini firman Tuhan menyampaikan, ini mungkin saya baca yang TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Ini lebih mantep gitu ya.
Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Jadi libatkan Tuhan di dalam rencanamu. Amin. Ada yang pingin buka toko. Ya namanya pingin ya. Ada yang pingin buka warung. Ada yang pingin kerja. Ada yang pingin menikah. Ada yang pingin melayani Tuhan. Ada yang kepingin menjadi seorang hamba. Pingin sekolah pendeta. Jangan moro-moro. Bangun nih. Ayo buka toko. Di Yakobus tadi bilang, kamu datang, kamu ke tempat itu, melakukan macam-macam itu, akhirnya lenyap. Mau seperti itu. Mau buka toko terus tiba-tiba akhirnya tutup. Mau buka warung nggak ada yang beli. Makanya ini yang bilang Alkitab. Firman Tuhan, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Kalau kita intim dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, ketika kita libatkan Tuhan di dalam merencanakan itu, Tuhan pasti buka jalan. Ketika pun kita di dunia pasti ada yang menghalangi, pasti ada yang ngerepotin gitu. Jalan Tuhan itu selalu ada. Kalau kita merencanakan sesuatu yang gak benar, menurut kita benar tapi ternyata bagi Tuhan gak benar. Kalau kita merencanakan itu karena nafsu kita. Kita pengen, aku sakit duit, pengen gini. Kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih tanda. Pasti itu. Kalaupun kita kadang-kadang karpe akeh. Kemarin itu pengen tapi ketahan ya. Ini awal tahun ini aku kudu gini. Mari kita libatkan Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia pasti akan beri tanda. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti ada tanda di sana. Amin. Gini aja, saya punya contoh ya. Contohnya, gini. Ini sudah saya sering sampaikan di kesaksian saya. Saya dulu ngerintis usaha, ya. Saya ini mekanik, tapi begitu saya usaha, saya nggak bisa jual. Bisa bikin, nggak bisa jual, karena bukan orang marketing saya. Akhirnya saya beralih. Saya pengen jual. Nanti kita pikir bareng-bareng gitu ya. Akhirnya saya putuskan saya masuk ke perusahaan ini. Saya masuk tawarkan jasa saya. Karena waktu itu saya bengkel. Ya, masih belum UD, belum CV, pokoknya namanya bengkel gitu aja ya. Bengkelnya saya bengkel Obaja namanya. Di perusahaan itu diusir. Gak ada tempat. Belum
legal, masih ilegal, dianggap gitu. Saya tetap lakukan. Sampai satu saat saya di tempat satu perusahaan besar. Namanya PT Miwon, sekarang ganti Daesang. Saya di situ diusir juga. Karena ya itu tadi, belum punya legalitas. Saya kasih kartu nama, wis pokoknya tak tinggal di kartu nama gitu. Dongkol juga ya, sudah nunggu, kemarin sudah nunggu, hari ini nunggu, ujung-ujungnya diusir. Singkat cerita, sebulan, enggak sampai sebulan, 3 minggu lah. Dalam pergumulan saya mulai setiap pagi saya doa, minta order, minta kerjaan sama Tuhan. Nah saya suatu ketika 3 minggu setelah saya dari Miwon itu, saya ditelepon, ada mesin rusak gitu ya, suruh perbaiki. Oh iya Pak, besok saya ke sana. Tapi kedagingan saya masih ada, dongkolnya masih ada, wis tak yani tapi besok gak datang saya. Sampai ditelepon lagi, besoknya saya bilang gitu lagi, waduh lupa Pak, besok ya. Sampai karena setiap pagi saya doa saya itu kasih saya kerjaan Pak, Tuhan kasih saya order. Begitu saya bilang sama Tuhan kasih saya order, hati saya langsung connect. Saya dikasih kerjaan tapi saya enggak datang karena mangkel pol tadi. Akhirnya saya sadar, saya ambil pickup, saya naikin, saya datang ke sana. Di situ saya dapat yang namanya order itu. Di luar dugaan saya ketemu sama ownernya, orang Korea waktu itu. Dan sejak saat itu saya dipercaya sampai sekarang menjadi vendor support di sana 10 tahun. Itu saya enggak tahu rencana Tuhan di depan kayak apa. Tapi dia kasih tanda ketika kita connect sama Tuhan. Saya yakin setiap kita pasti ngalamin perencanaan itu. Tapi kalau kita tidak libatkan Tuhan, kita akan gak tahu apa-apa. Kelihatannya jadi, ujung-ujungnya lenyap. Alkitab sampaikan. Jadi yang pertama, di tahun 2025, buat rencana dan libatkan Tuhan di setiap rencana kita. Amin. Saya yakin dan percaya ketika rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan, gak ada yang namanya gagal. Tuhan itu gak pernah gagal. Tuhan itu kalau memberkati luar biasa. Tuhan itu kalau menyelesaikan masalah kita itu sempurna. Enggak setengah-setengah. Yang kedua, kita jangan pernah punya asumsi kalau semua yang kita jalani itu pasti sesuai keinginan kita. Halo? Sering kita melangkah, kita kerjakan, asumsi kita itu nanti seperti ini. Tapi Tuhan berfirman, itu akan lenyap.
sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, kalau ada Tuhan, pasti luar biasa. Asal seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita jangan sombong. Kalau kita sudah nyampe di sini, dengan apa capaian kita sombong. Tuhan gak senang itu. Karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Di akhir perikop ini, ayat ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang keempat, ya, yang terakhir, enggak lama-lama. Nanti jemaat saya tahu sudah pada lapar ini. Nanti setelah ini kita makan ya, makan sendiri-sendiri. Yang keempat, jangan menunda melakukan perbuatan baik. Apa yang baik, apa yang benar untuk saat ini, jangan ditunda. Lakukan sekarang juga. Kalau mau jadi pelayan, itu biasanya kan terasa. Ya. Wah, aku tak jadi singer aja. Wah, aku tak jadi. Itu enggak usah ditunda. Ketika hati itu keluar situ ya, sudah muncul itu, wis langsung kerjakan. Ketika mau menabur, wah, saya tahu ini perlu bantuan, perlu taburan. Lakukan, enggak usah ditunggu, ditunda-tunda. Juga bagi yang mau bertobat. Yang tadinya masih suka minum-minum gitu ya. Suka mabuk, suka merokok gitu ya. Kalau mau berhenti jangan setengah-setengah. Aku biasanya minum itu petang gelas, 5 gelas gitu ya. Dan perang-perang botol. Wis aku saiki rong botol ae ngono. Dikurangi meneh sak botol maneh ngono. Padahal rada stres gitu tambah 10 botol. Begitu juga ngerokok. Saya dulu itu perokok. Saya gak boleh ngerokok karena saya kecelakaan. Di ini ada kendaraan ya, suruh berhenti ngerokok. Tapi itu berhentinya karena dokter ya yang bilang, setahun gak ngerokok. Gak ngerokok saya. Terus setelah itu nyoba. Wis nyoba lagi, ngerokok lagi. Terus habis itu tak kurangi lagi. Wis kepengin berhenti. Dari 1 hari 2 pak, wis setengah pak aja. Atau kalau mau habis makan, wah ngerokokin nikmat gitu ya. Enggak pernah berhenti. Kalau ketemu temen, rokok, wis rokok wis. Jenenge gak tuku ya. Kalau dikasih, rokok, ya wis dirokok gitu. Tapi ketika kita mau berhenti bener, jangan setengah-setengah. Saiki berhenti, ya wes jangan ngerokok. Pasti bisa. Dan itu ada berkat di situ. Jadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tahu itu kebenaran, itu tahu kebaikan, jangan pernah ditunda. Lakukan
Lakukan sekarang. Sebab di ayat yang terakhir tadi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Jadi yang punya angan-angan, punya keinginan menjadi berkat, punya keinginan menabur, punya keinginan menjadi pelayan Tuhan, punya keinginan mau sekolah teologi, ya wes jangan ditunda. Tadi saya sampaikan ada 4 yang kita harus imani. Iman kita harus seperti apa di tahun 2024, 25 ini ya, tahun yang baru ini. Yang pertama, imani. Kita buat rencana yang seturut dengan kehendak Tuhan. Libatkan dalam perencanaan kita. Yang kedua, jangan pernah berasumsi kita baik-baik saja tanpa Tuhan.